Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, takkan lupaku, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Karena Yesus selalu menopang hidupmu. Haleluya. Kami menaikkan pujian syukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Biarlah itu Kau tanamkan dalam hidup kami, dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika kami memiliki iman di dalam Engkau, maka tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu akan mengerjakan di dalam kehidupan kami masing-masing pada saat ini Tuhan.
Memberkati hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tuhan ora pilanjung, Tuhan pakai pilanjung Tuhan untuk kemuliaan dan keagungan nama-Mu. Sehingga melalui pelayanan nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan ya Tuhan. Demikian juga pada saat siang hari ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, adik-adik kami, para mahasiswa ya Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan sendiri akan menjamah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sembuhkan dengan kekuatan tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Angkat dengan tangan. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasih kau dengan kasih. Ini Tuhan karena Engkau. Kami ada di sini karena perbuatan Allah yang besar yang telah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan waktu ini Tuhan kami pergunakan untuk menghadap Engkau. Kami menyembah Engkau, memuji Engkau, kami mendengarkan suara-Mu. Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Engkau melakukan bagian yang tidak bisa kami lakukan. Engkau Allah sanggup mengerjakan apa yang tidak bisa kami kerjakan. Kami hamba-Mu manusia biasa. Pakailah hamba-Mu Tuhan. Urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga firman Allah yang disampaikan menjadi pesan Tuhan yang kuat bagi setiap kami. Kami bisa menangkap dan kami bisa melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Setiap roh-roh jahat yang ingin coba-coba menyelusup, mencuri setiap benih firman-Mu, kami tolak, kami perintahkan dari tempat ini. Engkau keluar dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Kami siap membuka hati kami untuk firman. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan ia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sampai firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sangat menarik dari cerita. Jadi tidur jam 4 subuh. Bagaimana mungkin saya bisa ibadah jam 10, jam 9? Itu harus dipotong saja. Amin. Kalau adik-adik mau melihat sesuatu, antrian ketiga kalinya masuk ke dalam tempat pendaftaran lagi, ditanya sama panitia, adik sudah dapat uang 10 juta? Anak saya sebenarnya, tetapi ini sebenarnya berbicara kebutuhan secara manusia. Dan dia berkata kepada janda Sarfan, itu buat dulu terhadap saya. Yang kedua, iman yang sederhana. Katakan iman yang sederhana. Nona punya iman tidak? Halo, kakak punya iman tidak? Karena bukan hanya soal makan minum, saudara, di dunia pendidikan, sesuatu yang mungkin saudara tidak bisa bayangkan, itu Tuhan menolong dan melakukan. Janda yang kaya raya, tetapi seorang janda yang miskin. Dicatat di dalam Alkitab tadi bahwa persediaan makanan di rumah orang perempuan janda saat ini tinggal segenggam tepung dan minyak sedikit, dan itu hanya cukup makan satu kali. Karena dicatat tinggal kau makan, ini kan tidak masuk akal, saudara. Nanti ada burung gagak yang mengirim makan kepadamu dan memberi minum. Tidak masuk akal. Masa sih burung bisa memberi makan saya? Seharusnya saya memberi makan burung. Kan terbalik. Tetapi di sana dia harus dipotong keraguannya akan janji Allah, akan kuasa Allah itu, supaya terbukti kebesaran Tuhan itu terjadi. Amin. Apa yang terjadi? Anak saya ngambil untuk antrian ketiga kalinya masuk ke dalam tempat pendaftaran lagi, ditanya sama panitia, adik sudah dapat uang 10 juta? Anak saya selalu dia mengatakan lagi dengan kalimat yang sama, tidak ada. Adik keluar. Begitu anak saya keluar, melangkah keluar, tiba-tiba pertolongan tidak terduga. Ada seorang ibu menghampiri dia dan berkata kepada panitia, anak ini tanggung jawab saya. Haleluya. Dari mana pertolongan itu? Pertolongan tak terduga. Siapa orangnya? Saya nggak kenal. Ternyata setelah anak saya tanya-tanya, ternyata dia salah satu dosen di sana, orang Bali. Agamanya tidak sama dengan kita. Pertolongan tak terduga itu datang. Amin. Tetapi itu harus dipotong. Keraguan itu kepada Elia harus dipotong dulu di sungai ini. Maka Tuhan memperlihatkan pertolongan yang tak terduga itu datang, di mana burung gagak itu memberi makan dan membuat Elia kenyang. Kemudian terjadi apa, saudara? Krisis. Apakah berhenti masalah yang dihadapi Elia? Tidak. Krisis. Tetapi sebuah latihan sungai Kerit membuat Elia menjadi dewasa di dalam keyakinannya terhadap kebesaran Allah. Elia menjadi sangat yakin, sangat mantap sekali. Jadi kalau kau makan, ini kan tidak masuk akal, saudara. Nanti ada burung gagak yang mengirim makan kepadamu dan memberi minum. Tidak masuk akal. Masa sih burung bisa memberi makan saya? Seharusnya saya memberi makan burung. Kan terbalik. Tetapi di sana dia harus dipotong keraguannya akan janji Allah, akan kuasa Allah itu,
supaya terbukti kebesaran Tuhan itu terjadi. Amin. Apa yang terjadi? Anak saya ngambil untuk antrian ketiga kalinya masuk ke dalam tempat pendaftaran lagi. Ditanya sama panitia, adik sudah dapat uang 10 juta. Anak saya selalu dia mengatakan lagi dengan kalimat yang sama, tidak ada. Adik keluar. Begitu anak saya keluar, melangkah keluar, tiba-tiba pertolongan tidak terduga. Ada seorang ibu menghampiri dia dan berkata kepada panitia, anak ini tanggung jawab saya. Haleluya. Dari mana pertolongan itu? Pertolongan tak terduga. Siapa orangnya? Saya nggak kenal. Ternyata setelah anak saya tanya-tanya, ternyata dia salah satu dosen di sana, orang Bali. Agamanya tidak sama dengan kita. Pertolongan tak terduga itu datang. Amin. Tetapi itu harus dipotong. Keraguan itu kepada Elia harus dipotong dulu di Sungai Kerit. Maka Tuhan memperlihatkan pertolongan yang tak terduga itu datang, di mana burung gagak itu memberi makan dan membuat Elia kenyang. Kemudian terjadi apa, saudara? Krisis. Apakah berhenti masalah yang dihadapi Elia? Tidak. Krisis. Tetapi sebuah latihan Sungai Kerit membuat Elia menjadi dewasa di dalam keyakinannya terhadap kebesaran Allah. Elia menjadi sangat yakin, sangat mantap sekali. Jadi ini Tuhan, karena Engkau. Kami ada di sini karena perbuatan Allah yang besar yang telah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan waktu ini Tuhan kami pergunakan untuk menghadap Engkau. Kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau, kami mendengarkan suara-Mu. Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Engkau melakukan bagian yang tidak bisa kami lakukan. Engkau Allah sanggup mengerjakan apa yang tidak bisa kami kerjakan. Kami tempat-tempat ibadahnya luar biasa, konsumsinya luar biasa, dahsyat. Nah, saya harapkan ini yang adik-adik harus terapkan tahun-tahun mendatang. Saudara jangan anggap sepele acara-acara begini, artinya saudara sedang melatih diri ya, untuk bertanggung jawab. Dalam kesempatan ini saya ingin kesan-pesan di tahun yang baru 2023. Tahun ini cukup jelas firman Tuhan tadi ya. Cukup jelas bahwa tahun yang penuh dengan pergumulan yang berat, tantangan dan tahun krisis. Tapi saya mau ingatkan, mengimbau adik-adik bahwa tahun 2023 ini tahun yang sangat krusial dan cukup berat buat adik-adik khususnya dari Papua. Sekalipun pemerintah pusat sudah mekarkan 3 provinsi di Papua, Papua Barat 2 provinsi. Dan ini peluang yang luar biasa. Tapi di samping peluang juga ada tantangan yang besar saudara akan hadapi. Ya. Tantangan yang besar adalah di mana kalau saudara tidak melengkapi diri dengan skill yang memadai, saudara jangan menyesal sampai pulang di Papua, kalau saudara nggak bisa bersaing dengan orang pendatang. Saya ingatkan hal ini sangat penting ya. Contohnya dengan kartekel yang baru seperti di provinsi yang baru di Pengumuman, seperti di Wamena, itu 127 pejabat trust, maksudnya pegawai dinas, itu semua dari orang pendatang. Sekda di provinsi 3 ini semua dari luar. Ini jadi pergumulan berat, tantangan berat buat saudara. Itu sebabnya saya imbau kepada adik-adik mempersiapkan diri dengan baik, ya, melengkapi skill, kemampuan.